Pak, ada fenomena di masyarakat khususnya ya di ibu kota ya Pak, PSBB udah yang kedua kali nih yang total. Kemudian dari beberapa sektor semua industri emang semuanya terdampak Pak, tapi pertanian termasuk yang sedikit lah dampaknya. Terus ada pergeseran kebiasaan nih Pak, dari orang mungkin ada beberapa yang di PHK terus kemudian bingung kemana arahnya, mungkin salah satunya ke bertani Pak, ke bertani durian. Nah setelah itu muncul satu pertanyaan Pak, petani durian tuh bisa mulainya dari mana Pak, gitu sih Pak. Sebenarnya untuk ya bertani kan nggak mesti harus punya lahan yang luas. Kalau memang bertani harus punya lahan yang luas, banyak orang yang nggak bisa punya kesempatan untuk berkebun. Nah, berkebun itu bisa skala rumahan, kita memanfaatkan pekarangan yang ada, atau yang nggak punya pekarangan nanti bisa pakai pot yang besar, bisa di halaman rumah atau di teras yang sempit, itu pun bisa. Yang penting memang ada kemauan, ya paling nggak mulai sekarang bisa belajar bertanam lewat medsos atau mungkin ya YouTube. Itu banyak sih cara-cara untuk berkebun agar sukses walaupun skala rumahan. Nah kita lanjut ke yang lebih realnya nih Pak. Berarti untuk berkebun durian tuh nggak harus yang skala industri, skala rumahan pun bisa ya Pak ya? Iya, untuk durian skala rumahan sangat bisa, karena dari dulu pun di daerah-daerah yang memang di situ sudah dikenal tanaman durian, di rumah-rumah, di depan-depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah, di pekarangan rumah lah pada intinya, itu udah banyak kita lihat di mana-mana gitu. Nah, bahkan saya pernah melihat fenomena di Bangka itu, pohon usia sudah 40 tahun lebih itu sudah berbuah sekitar 600 butir per musimnya dengan harga yang cukup fantastis. Satu pohon itu satu buah dihargai 100.000 dengan jumlah 600 butir per musimnya. Itu di rumah, Pak? Iya, itu di pekarangan rumah. Berarti lebih lanjut itu di belakang ada apa tuh Pak, putih-putih? Ya itu oret-oretan. Barangkali teman-teman mau memulai untuk berkebun walaupun skala rumahan. Kita akan coba estimasi untuk modal awal berkebun durian skala rumahan. Kita rekomendasikan 3 bibit unggul yang sekarang baik rasa, warna, terus produktivitas dan adaptivitasnya sudah teruji, yaitu Bawor, Musangking, Duri Hitam. Selama perjalanan kita hunting durian dari daerah ke daerah yang lain, bahkan sampai ke negeri-negeri tetangga yang di sana membudidayakan pohon durian. 3 diantaranya Bawor, Musangking, Duri Hitam atau Oci kalau orang Malaysia nyebutnya. Kita ambil yang bibit yang cukup lah, artinya yang memang standar penanaman itu dari tinggi 1 meter. 1 meter Bawor yang dongkelan itu harganya 250.000, Musangking 300, Duri Hitam 350. Jadi modal awal untuk kita investasi bibit itu senilai 900.000
ditambah biaya tanam, taruhlah kita hitung 75.000 untuk 3 pohon, satu pekerja. Kemudian pupuk dasarnya, untuk pupuk dasar kapur dolomit sekitar 3 kilo, fosfatnya 2 kilo. Untuk kapur dolomit dan fosfat sekitar 20.000. Kemudian media tanam kita pilih pakai tanah yang topsoilnya bagus, artinya kita ambil dari pegunungan dan bekas kebun-kebun bambu yang sudah teruji di kita ya. Untuk media tanam ini cukup membuat tanaman kita tubuhnya subur walaupun tanpa pemberian pupuk. Harga per karungnya kalau di sini saya jual 20.000. Mungkin di tempat lain lebih murah ya. Alhamdulillah. Jadi yang kita hitung untuk satu pohon kita butuh 3 karung media tanam. Jadi untuk 3 pohon kita butuh 9 karung kali 20.000, nominalnya sekitar 180.000. Jadi tadi untuk bibit 900, biaya tanam 75.000, biaya pupuk dasarnya 20.000, untuk media tanamnya sekitar 180.000. Jadi totalnya sekitar 1.175.000 untuk investasi awal penanaman dari pupuk dasar sampai media tanamnya. Jadi rata-rata satu pohon mengeluarkan biaya 400.000-an lah kurang lebihnya. Kemudian untuk biaya pemupukan di tahun pertama sampai tahun kedua, dari yang kita butuhkan 5 kg pupuk NPK sekitar 50.000, 9 karung pupuk kandang 30.000, kemudian pestisida dan fungisidanya sekitar 150.000. Total untuk biaya pemupukan 2 tahun pertama 470. Kemudian biaya pemupukan tahun kedua dan tahun ketiga dan keempat tinggal dikalikan saja sih sebenarnya, karena pohonnya lebih besar jadi pemakaian pupuknya lebih banyak ya, sekitar 940.000. Kemudian biaya pemupukan di tahun kelima, ini mungkin lebih banyak lagi karena sudah mulai masa pembuahan. Tinggal dikali lipatkan saja 2 kali dari pemupukan yang keempat, sekitar 940.000-an. Jadi total biaya yang dikeluarkan selama dari awal tanam sampai masa pembuahan itu sekitar untuk pemupukan 2.370.000, 2.370.000. Dan tadi biaya investasi awal penanaman dan lain-lain 1.175.000, hingga totalnya investasi yang kita keluarkan selama 5 tahun dari 3 pohon ini sekitar 353.545.000. Sedangkan estimasi buah yang dihasilkan di tahun pertama kita hitung aja lah, nggak usah muluk-muluk ya, per pohon 5 buah. 5 buah kalau bawor rata-rata kita ambil 3 kg, sekitar 15 kilo kali 100.000. Untuk buah pertama dari 5 pohon itu kali 100, dari 5 buah durian dikali
3 kilo kali 100.000 itu sekitar 1.500.000. Sedangkan untuk musangking kita rata-ratakan semuanya 5 buah dengan harga per kilonya 150.000. Jadi dari 5 buah itu pun sekitar 1,5 juta. Nah, untuk duri hitam ya kita ambil 5 juga dengan rata-rata 2 kg. Nah, dia lebih mahal ya, kisaran 200 lah di harga petani. Kali 10 kilo sekitar 2 juta. Jadi untuk hasil 3 pohon pertama itu estimasinya sekitar 5 juta dari 3 pohon. Sedangkan pohon durian semakin besar pohonnya, semakin banyak buahnya. Jadi secara estimasi dari hitungan buah pertama pun insya Allah investasinya sudah tertutup atau balik modal. Nah, durian itu akan berproduksi tinggi di usia sekitar 7-10 tahun. Itu udah mulai peningkatan. Rata-rata sih kalau di pohon 10 tahunan itu bisa di atas 30 sampai 100 butir per pohonnya. Nah, kalau kita ambil tengah rata-rata bisa 50 per pohon. Nah, itu sudah cukup lumayan ya. Artinya dari 50 butir kita bisa hitung harga satuan 100.000 aja udah rata-rata menghasilkan 5 juta per musimnya. Sedangkan usia pohon durian itu ketika maksimal dirawat itu sampai puluhan tahun. Bahkan di Thailand sendiri ada pohon yang dari okulasi itu umurnya mencapai 65 tahun dan masih produktif. Artinya selama perawatannya bagus, durian ini bisa diwariskan ke anak cucu kita. Artinya ini memang nilai investasi yang lumayan menjanjikan seandainya memang dirawat dan ditangani secara benar. Bagi teman-teman yang memang kesulitan untuk mencari bibit, kita pun menyediakan jenis bibit-bibit durian yang tadi kita sebutkan ya, dari bawor, musangking, duri hitam. Juga ada yang lain seperti cumasi Bangka, super tembaga Bangka, Mas Muar Malaysia juga kita ada. Nah, bagi teman-teman yang beli bibit di tempat kami, ya komitmen kami, kalian bisa menanyakan atau kita dampingi ya. Dampingi itu dalam maksud ketika ada sesuatu kalian bisa konsultasi dengan kami di sini untuk pupuknya, penanganannya seperti apa ketika kena hama atau yang lain-lainnya. Juga untuk hasil yang maksimal, jangan sungkan-sungkan ketika sudah beli bibit sama kami, kalian boleh untuk bertanya kepada kami. Saya kira cukup dulu. Kemudian yang berikutnya mungkin akan ada video estimasi untuk skala kebun atau skala produksi. Terima kasih ya untuk rekan-rekan atau teman-teman petani semua atas ditontonnya video kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari petani desa, petani durian. Semoga bisa jaya, bisa menjadi ketahanan pangan di negeri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian manis.